Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat, mu'minun wal mu'minat, alhamdulillah wa syukru ala ni'amih, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam Jalasah Al-Mubarakah, satu pertemuan yang insyaallah penuh keberkahan, yaitu ta'lim al-ilma atau talabul ilmi, mempelajari berbagai macam ilmu dan juga kita berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah, saya terus terang baru pertama ke masjid ini. Al-Hijrah ya namanya. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf. Jadi tadi agak kaget aja, maksudnya lewat mall, terus pakaiannya begini, ya orangnya lihatin semua. Ini dari Saudi atau dari Yaman, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita, hadirin wal hadirat. Kalau selama ini mungkin melihat di TV One, ya sekarang kita berjumpa langsung wajhan di wajhin. Saya diminta untuk menyampaikan tentang bagaimana membentuk masyarakat Islam. Hadirin sekalian, jamaah sekalian, muslimin wal muslimat, ya, di dalam ayat yang tadi saya sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu nida'an 'aliyya, satu panggilan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, wahai seluruh orang yang beriman, kata Allah. Kemudian udkhulu fi'il amr, kalimat perintah menunjukkan hukumnya adalah wajib. Ya, kalau kita melihat kalimat perintah amr dalam Quran, itu hukum asal adalah wajib illa ma dalla dalil, kecuali ada dalil yang menurunkan menjadi sunnah. Kalau tidak, maka dia tetap pada hukum asal, yaitu wajib. Ya. Contohnya apa? Contohnya Allah berfirman aqimus shalah. Itu fiilnya adalah fiil amr, katanya adalah kalimat perintah, berarti mendirikan sholat hukumnya wajib. Ya. Wa atuz zakah, fiilnya adalah fiil amr, kalimatnya kalimat perintah, berarti mengeluarkan zakat hukumnya wajib, dan seterusnya. Ya. Sepanjang itu kalimat perintah, kalau tidak ada dalil yang menurunkan menjadi sunnah, maka hukumnya adalah wajib. Ya. Nah, di dalam ayat yang tadi saya bacakan, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian semua fis silmi, ke dalam Islam, kafatan, keseluruhannya. Artinya masuk Islam secara keseluruhan itu hukumnya wajib, karena tadi kalimatnya perintah. Ya. Nah, apa yang disebut dengan udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam itu keseluruhan, di banyak hal. Ya. Jadi kalau kita bicara membentuk masyarakat yang Islami, bermacam-macam dari berbagai sisi. Saya akan mengambil salah satu, yaitu yang namanya membentuk masyarakat Islami adalah harus memenuhi minimal dua sisi, yaitu yang disebut dengan aspek zahir dan aspek batin. Harus memenuhi sisi yang zahir, yang nampak, ya, yang terasa, maupun juga sisi yang tidak kelihatan, yaitu sisi batin. Apa yang disebut membentuk masyarakat yang Islami dari sisi yang zahir? Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, para jamaah, kaum muslimin dan muslimah, kalau kita melihat tidak ada hal
di alam dunia ini yang berkaitan dengan kewajiban manusia atau hal yang sangat penting dari manusia kecuali ada di dalam Al-Quran. Ya. Contohnya apa? Saya berikan contoh yang sangat modern. Ya, kalau orang kantor ini biasanya berbicara tentang manajemen waktu. Ya, bagaimana kita profesional dalam waktu. Jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu, Nabi kita SAW sudah menggariskan yang namanya kewajiban untuk memperhatikan waktu. Ya. Kita seringkali disampaikan ayat yaitu wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu seluruh manusia rugi illa alladziina amanu. Yang tidak rugi siapa? Orang yang beriman. Bukan hanya beriman saja, wa amilus shalihat. Yang kedua, selain beriman melaksanakan perbuatan yang saleh. Kemudian tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Ya. Itu satu ayat yang berbicara tentang manajemen waktu. Bukan hanya itu, banyak ayat dalam Quran yang bicara tentang kita harus manajemen waktu. Ya. Tolong saudara-saudara kita sekarang, ya, saudara kita sekalian, atau sekalian yang modern, ketahuilah semua urusan waktu itu jauh-jauh hari sudah dijelaskan secara tegas di dalam Quran. Seorang yang beriman itu harus menjaga waktu. Tadi wal asri itu waktu secara umum. Kapan? Seluruh waktu kita harus perhatikan. Tapi waktu secara khusus Allah juga menyebutkan di dalam ayat yang lain, kata Allah wasubhi idza tanafas. Ya, demi waktu subuh ketika semua baru menggeliat. Ya. Nah, artinya apa? Dalam waktu subuh itu ada hal yang penting harus kita perhatikan. Ya. Kemudian kata Allah wal fajri wa layalin 'ashr. Pada waktu fajar, demi waktu fajar, ingat yang namanya sumpah itu menunjukkan ada azimu muqsam. Jadi betapa besar yang disumpahkan itu. Ya. Kalau Allah bersumpah dengan waktu sampai berkali-kali, menunjukkan manajemen waktu adalah satu hal yang sangat penting. Ya. Jadi tadi wal asri demi waktu secara umum, wal subhi demi waktu subuh, wal fajri demi waktu fajar, wal laili idza yaghsha demi waktu malam, wal nahari demi waktu siang. Dalam setiap waktu, waktuha demi waktu duha. Dalam setiap waktu itu ada hal yang penting. Jadi kalau namanya orang muslim tidak memperhatikan waktu, tidak menjaga waktu, tidak disiplin waktu, itu dipertanyakan selamanya. Bagaimana nanti menghadapi sumpah-sumpah Allah? Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyampaikan seandainya Allah menurunkan satu surat saja, yaitu surat Al-Asr, itu yakfi, cukup untuk seluruhnya. Karena itu sudah memperhatikan segala macam. Semua harus diperhatikan waktu itu. Ya. Nah, hadirin sekalian, coba kita bandingkan dengan kondisi kaum muslimin saat ini dalam masalah waktu. Ya. Jauh sekali. Ya. Bahkan hadir misalnya di dalam pekerjaan terlambat terus. Rapat terlambat terus. Betul. Senyumnya ini ada dua makna. Senyum mengakui atau senyum, ya mudah-mudahan tidak demikian. Mengakui. Ya, kita kalau melihat wajah-wajahnya ini wajah-wajah orang bertakwa semua. Amin ya Allah. Tapi artinya apa? Kita diperintahkan jaga itu masalah waktu. Ya. Anak-anakku sekalian, bukan hanya sumpah dengan masalah waktu. Semua kewajiban dalam Islam itu dikaitkan dengan waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang salat, "Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta." Yang namanya salat itu wajib atas orang beriman memperhatikan waktu-waktunya. Boleh nggak kita salat zuhur di waktu asar? Ya, kalau safar boleh. Ya, safar dalam jarak tertentu boleh. Kalau nggak safar, nggak sakit, ya, nggak ada alasan syar'i, atau salat subuh di waktu zuhur. Ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu ada waktunya khusus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua kewajiban Islam itu berkaitan waktu. Sekarang kita berpuasa hari ini, ya, hari kesekian, sudah mau masuk Asyurul Awakhir, ya, 10 hari yang terakhir. Puasa ini kata Allah, ayyamam
ma'dudat. Puasa itu adalah hari-hari yang sudah ditentukan waktunya. Bayangkan, sholat sudah ditentukan waktunya, puasa sudah ditentukan waktunya. Lalu kemudian tentang zakat, kata Allah, fa'tu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu. Dan hendaklah penuhi, keluarkan zakat itu pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Sholatnya harus sesuai dengan manajemen waktu yang tepat. Puasanya juga begitu, zakatnya begitu. Hajinya, kata Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang sudah ditetapkan. La ilaha illallah. Kalau orang beriman nggak bisa menjaga waktunya, bagaimana dia berhadapan dengan ayat-ayat ini? Udah diajari dalam segala hal itu, kita harus manajemen waktu yang benar, ya. Sehingga jangan sampai kita tadi datang terlambat. Saya alhamdulillah, ya, setiap ada acara selalu sebelumnya udah nyampe. Ya. Kemarin mengisi di Istana Negara, ya, doa nuzul Quran. Kemudian ditelepon, sudah sampai mana? Habis saya bilang, alhamdulillah selama ini nggak pernah saya terlambat. Ya. Saya takut sama Allah kalau saya terlambat, kecuali kalau memang usul syar'i. Soal macet kita bisa prediksi jauh-jauh, kita tahu Jakarta macet terus. Insya Allah saya datang tepat waktu. Ya. Jadi buka bersama 5:30 sudah nyampe di situ. Ya, dalam setiap kesempatan, acara tadi saya datang tepat waktu, tanya sama Habib Miftah. Habib ini, Habib yang pakai kopi aja. Yang undang saya ke sini. Ya. Jadi hadirin wal hadirat, yang saya ingin sampaikan adalah semuanya itu berkaitan dengan waktu. Kalau kita nggak manajemen waktu, kita nanti berhadapan dengan ayat-ayat ini. Kemudian yang berikutnya, sebelum kita menyampaikan aspek yang batin yang harus kita jaga di dalam membentuk masyarakat Islam, saya ingin sampaikan bahwa semua ulama kita terdahulu itu orang yang pandai memanage waktu. Imam Syafi'i rahimahullah 7 tahun hafal Quran, 12 tahun hafal hadis, 17 tahun sudah berfatwa. Saya nanya, kita di sini berapa tahun umurnya? Hafal berapa ini? Hafal apa? Hafal novel. Novel Anwar yang hafal, ada ini nyanyian hafal, ya. Kita lihat betapa manajemen waktu mereka. Imam Ahmad Ibn Hanbal hafal 3 juta hadis. Berikut sanad dan matan. Kalau dibilang hafal hadis itu, ya, orang terdahulu salafus salih itu kalau hafal hadis bukan hafal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu, dan seterusnya sampai akhir. Bukan seperti itu. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti. Jadi dia hafal dengan sanadnya juga, bukan hanya matan. 3 juta hadis. Ya. Sini berapa juta hadis hafal? Ada yang hafal hadis arba'in, 40, Imam Nawawi. Ada, tapi malu mengajukan tangannya. Ada yang hafal Riyadhus Shalihin. Nah, artinya apa? Anak-anak sekalian, itulah yang harus kita mandu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya berikan ada satu lagi contoh, ya, seorang ulama. Ini penting kita mengetahui, dengan kita mengetahui kehidupan para ulama terdahulu, ya, salafus saleh kita akan mengakui betapa jauhnya kita dibanding mereka. Ada seorang ulama namanya Syurahbil bin Amir Asy-Syafi'i. Ya. Beliau adalah seorang ulama tabi'in yang dikatakan setiap mendengar kata-kata orang yang diucapkan dia hafal di luar kepala. Sampai saking luar biasa dia memanage otaknya itu, ya, untuk hal yang bermanfaat. Itu kalau dia lewat di pasar, dia tutup telinganya. Kenapa? Setiap ada orang ngomongin orang, dia hafal. Setiap ada orang yang nyaci maki, dia hafal. Dan hafal di luar kepala. Saking dia betul-betul menjaga waktunya. Dalam satu kesempatan khalifah itu ceramah. Ceramahnya dari jam 6 pagi sampai zuhur. Sekitar 6 jam ceramah. Ada seorang ulama Ibnu Mubarak yang tidak hadir pada waktu itu.
Terus dia nanya, itu khalifah bicara apa? Yang satu bilang ini, dia bicara ini. Yang satu bilang bicara. Coba panggil Asy-Sya'bi. Dipanggil Asy-Sya'bi, lalu kemudian Asy-Sya'bi menyampaikan dari ba'da zuhur sampai maghrib, lengkap titik komanya. Lihat betapa dia menjaga waktunya, menjaga otaknya, menjaga perasaannya, menjaga matanya, hatinya, sampai puas Ibnu Mubarak, semuanya disampaikan. Nah, hadirin wal hadirat, kenapa mereka seperti itu? Karena mereka menjaga. Ya. Yang namanya kewajiban yang Allah wajibkan dia jaga. Suruh menjaga waktu, dia jaga waktu. Sampai ada seorang juga ulama terdahulu itu yang kalau misalnya dia lewat lalu kemudian dia melakukan hal yang kurang bermanfaat, dia bayar kafarat dengan berpuasa. Sekali waktu dia lewat, terus melihat satu tempat, kok di tempatnya rusak, dia bilang kapan ya dibangun? Terus dia bilang, ngapain saya nanya begini, gak ada yang tahu juga. Terus dia berpuasa Daud selama setahun penuh untuk menghukum kesalahannya tadi di dalam menyanyikan waktu untuk yang tidak bermanfaat. Nah, hadirin wal hadirat, pesan dari semua ini adalah mari kita jaga waktu kita. Jadi bulan Ramadan, ya jangan sampai kita kemudian habis waktu dengan hal yang tidak bermanfaat. Lalu yang ingin saya sampaikan, yang kedua, ketika kita membentuk masyarakat Islam, selain masalah yang zahir, juga masalah yang batin harus kita jaga. Apa itu masalah yang batin? Menjaga apa yang ada di dalam. Ya. Kita sudah manajemen waktu benar, produktivitas kita bagus, kerja kita bagus, kita jujur sama orang, kita kemudian bantu orang dan sebagainya. Kalau di dalamnya tidak baik, itu juga tidak akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Apa yang di dalam niatnya harus benar. Kita bagus manajemen waktunya, kita bagus di dalam produktivitasnya, tapi niatnya bukan karena Allah. Maka hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka niatnya hanya sampai kepada apa yang dia niatkan. Kalau untuk bosnya ya sampai situ, tidak ada apa-apa. Sayang kalau tidak karena Allah. Ya. Kemudian apalagi selain hati, niat yang harus diperbaiki, mata kita. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa ketika kita berpuasa hanya menjaga, mohon maaf, perut dan bawah perut saja, maka yang terjadi adalah pahala kita bisa jadi banyak yang bocor. Ya. Puasanya sah, padahal tidak memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang umum, tidak berhubungan seksual laki dan perempuan sah. Tapi begitu matanya melihat yang haram, maka yang terjadi adalah pahala matanya berjatuhan dari mata. Begitu mulutnya bicara yang haram, ngomongin orang, berbohong, ya, ngomong yang jorok, masalah-masalah seksual dan sebagainya di siang hari di bulan Ramadan, batal pahala mulutnya. Telinganya mendengar yang haram, itu juga batal pahala puasanya. Jadi saya nggak ngomongin orang, tapi saya cuma duduk aja dengerin. Kata Allah, sama'una bil kadhib akaluna lis-suhud. Orang yang suka mendengar berita yang tidak baik itu sama dengan memakan makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa kita cuma nggak ngomongin dan kita dengerin sama. Ya, berdosa juga. Nah, kemudian juga telinga kita, ya selain telinga kita, tangan kita, kaki kita juga jaga. Anak-anakku sekalian, kalau ini kita lakukan di bulan Ramadan, yang terjadi adalah pada Ramadan semuanya itu sudah terbiasa dengan yang halal. Kalau kita pada saat bulan Ramadan mata kita nggak melihat yang haram, ya mohon maaf, misalnya anak-anak sekarang, mudah-mudahan tidak di sini, ya anak-anak mudanya sering melihat yang porno, apakah itu melalui website, ya warnet, ya gadget dan sebagainya, melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang menjadi kebiasaan. Nggak bisa kalau nggak melihat yang begitu. Sudah menjadi kecanduan. Kalau kita biasakan di bulan Ramadan, kita stop itu, maka insya Allah pada Ramadan nggak enak lagi kita untuk melihat yang haram. Saya ingin sampaikan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, suatu ketika ya beliau melihat aurat seorang wanita yang tersimpan tidak sengaja karena kena angin, ketiup angin, betisnya kelihatan. Terlihat sama Imam Syafi'i, lalu dia berpaling, kata beliau, saya kehilangan sepertiga
dari hafalan saya. Itu baru sekali melihat. Bagaimana kalau berkali-kali melihat? Ya. Kemudian beliau mengadukan kepada gurunya, yaitu Imam Waqi'. Apa kata gurunya? Indah sekali. Gurunya cuma bilang sepatah kata, tinggalkan maksiat mata. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan sama orang yang bermaksiat. Lalu Imam Syafi'i karena kata-kata gurunya itu, dia membuat syair yang terkenal. Syairnya berbunyi, kata beliau, syakautu an Waqi' su'a hifdi. Saya mengadukan kepada guruku Waqi' tentang jeleknya hafalan saya. Fa'arsyadani 'anil tarkil ma'asi. Lalu beliau menasihati saya untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun. Dan beliau menasihati saya bahwa yang namanya ilmu itu adalah cahaya. Wa anna nurallah la yuqta li'asi. Dan bahwa cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Dia jaga selamanya. Nah, hadirin wa hadirat, kami berkali-kali melihat yang haram, apa yang terjadi dari mata kita. Pantes yang namanya hafalan itu susah sekali. Pantes anak-anak makin kesini, yang namanya pelajaran makin susah mereka. Hal yang dulu itu, ya, zaman dulu saya waktu masih kecil, itu kita yang namanya hafalan kadang dikasih satu lembar kertas, suruh hafal. Mungkin nggak nyampe 5 menit hafal. Habis itu ditutup sama guru. Imla apa disebutnya ya, kalau sekarang itu tes gitu kan. Suruh baca sehalaman. Bisa. Tapi anak-anak sekarang berkali-kali bukunya lengkap, komputer ada, segala macam, tapi yang namanya nilai berantakan. Kenapa? Salah satunya mata yang sering melihatnya haram. Dalam hadis, salah satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan an-nadratu sahmun min sihami iblis. Yang namanya pandangan itu adalah anak panah dari iblis. Kita bayangkan kalau seorang pendekar satu panah sekali dia sudah susah jalan, apalagi kalau berkali-kali kena panah. Maka jaga mata kita, insya Allah Allah berikan kenikmatan di dalam hati kita. Kalau kita menjaga dari yang haram itu nggak terasa kita tersenyum sendiri. Alhamdulillah, saya bisa mengalahkan nafsu saya. Bukan hanya antum, saya pun juga mengalami itu yang namanya cobaan seperti itu. Kita masuk kalau misalnya kayak di metro mini gitu, ya, baru begini sebelah, mohon maaf tidak. Bukti sekalian kalau di sini tidak ada. Pakaiannya pakai rok kecil, ya. Kita memalingkan di sini yang duduk begitu juga. Lihat keluar, waduh begitu juga, udah merem aja. Tapi ketika merem itu tersenyum kita, alhamdulillah. Setan, kamu kalah. Tapi ketika kita kemudian terus mengikuti, yang terjadi apa? Lemah kita, badan kita. Nanti kemudian terus ibadah jadi malas dan seterusnya. Nah, hadirin sekalian, ya dengan itu semua insya Allah ya kita jaga fisik kita sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita jaga juga rohaniah kita bersihkan sehingga kita menjadi orang yang ketika di depan manusia juga kita adalah orang terbaik. Enggak ada celah, enggak pernah ngomongin orang, enggak pernah pusing dengan urusan orang, menjaga rahasia, jujur. Ini orang akan dicintai sama teman-teman. Tapi kemudian dia juga menjauhi maksiat dan dia dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti dia yang disebut manusia yang paripurna. Al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Sempurna dalam kemanusiaannya. Karena yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu yang disebut bagaimana kita membentuk masyarakat yang Islami mulai dari diri kita sendiri. Saya yakin di dalam majelis yang sekian banyak ini ada 1-2 orang atau bahkan lebih dari itu yang nanti punya niat, ya Allah, saya keluar dari majelis ini, saya akan jaga, saya akan hablum minan nas dengan baik, hablum minallah dengan baik,
insya Allah dalam sekian hari sisa Ramadan ini saya ingin menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ada yang seperti itu. Dan mudah-mudahan banyak yang seperti itu, dan mudah-mudahan kita semua seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kalau besok-besok lusa dalam keadaan seperti itu Allah mencabut nyawa kita, kita masuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah insyaallah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan membentuk masyarakat yang Islami. Kita mulai dari diri kita sendiri, perhatikan aspek yang zahir, tapi juga jangan lupakan yang batin. Jangan zahir saja, jangan batin saja. Dua-duanya harus seperti mata uang. Salah satu tidak laku mata uang, tidak bisa dipakai untuk membayar. Mudah-mudahan ini bermanfaat, nafa'ani wa iyyakum. Dan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan dan sebagainya, falyatafadhal. Kalau saya mampu saya jawab, kalau tidak insyaallah saya carikan jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Faqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masih juga 10 menit. Barangkali dari bapak-bapak dan ibu ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu ada pertanyaan itu. Silakan. Ada pepatah bahasa Arab. Asumtu makna. Diam itu ada dua makna. Diam paham sama diam bingung. Jadi kalau pada diam semua saya yakin diam paham. Silakan. Saya ada pertanyaan ini terkait dengan membentuk masyarakat Islami. Sekarang kan di Indonesia ini begitu banyak ormas atau organisasi yang berbeda paham gitu. Bagaimana kita bersikap terhadap perbedaan-perbedaan ini? Karena saya lihat semakin lama Indonesia ini seperti ada dua kubu yang berbeda gitu, yang berbeda. Ini mungkin gara-gara di dalam negeri ini ada proses pemilihan umum, ada apa, akhirnya terpecah-pecah masyarakat ini. Dan terkait dengan proses pembentukan masyarakat yang Islami, bagaimana sikap kita terhadap ini, karena sebenarnya semuanya merasa paling benar. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi tadi berkaitan dengan terpecah belahnya umat. Saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita belajar Islam, ketika kita mempelajari agama, itu para ulama menyatakan ada dua hal. Yang pertama yang disebut dengan al-usul atau yang disebut dasar-dasar, prinsip-prinsip, hal yang tidak boleh berubah, hal yang tidak boleh berbeda. Dan yang kedua adalah al-furu', artinya hal yang bahkan bukan hanya boleh berbeda, tapi juga perbedaan adalah sesuatu yang niscaya, tidak bisa dihindarkan. Mana hal yang disebut usul? Para ulama menyatakan yang namanya usul adalah hal yang berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman, dan mabadi, prinsip di dalam Islam. Contohnya apa? Contohnya kalau ada orang yang menyatakan ada Nabi ke-26, siapapun namanya, apakah Mirza Ghulam Ahmad kah, atau Lia Amiruddin kah, atau siapapun mengaku ada Nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu keluar dari Islam, tidak bisa diterima. Ya. Apalagi misalnya orang yang menyatakan rukun iman bukan 6 tapi 7. Yang ke-7 beriman kepada 12 imam. Kalau sudah seperti itu nggak bisa dipertahankan. Ya. Kenapa? Yang namanya rukun iman tetap sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Atau contoh yang usul yang lain, orang yang menyatakan syahadah itu tidak sah kecuali ada saksinya.
Saya pernah mengajar agama di satu perguruan tinggi, ya sampai sekarang saya mengajar akidah tentang akhlak. Kemudian ada mahasiswa yang bilang, Habib Muslim bukan? La haula wala quwwata illa billah. Insya Allah saya Muslim. Syahadahnya gimana? Ya syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari sejak kecil saya nggak meninggalkan itu. Dari saya sebelum saya balik, waktu sudah mengucapkan kalimat itu. Lalu dia bilang, saksinya siapa nih? Kenapa saya bilang harus pakai saksi? Ya kan itu syahadah itu bersaksi nih. Kalau nggak ada saksinya nggak sah. Saya bilang, antum belajar bahasa Arab di mana? Kalau antum belajar bahasa Arab yang benar, syahadah itu maknanya asyhadu, syahid artinya musyahadah artinya bersaksi. Tapi juga bermakna al-yamin, bersumpah. Bermakna al-wa'd atau al-ahad artinya berjanji. Bermakna al-iqrar, pernyataan. Macam-macam maknanya. Lalu bagaimana bisa dikatakan harus ada saksi? Bentar dulu saya undang guru saya, datang guru. Itu juga harus ada saksi. Setelah diskusi segala macam, terus dia pergi lagi, dia undang gurunya lagi, kakek gurunya. Saya bilang daripada kita berdebat panjang, gini aja deh saya bilang. Saya minta kalian cari satu saja hadis yang menyatakan anak sahabat yang dari kecil sudah beriman Islam itu sama Rasul disuruh syahadat pula dengan saksi. Kalau ada hadis itu gimana, Bin? Kalau ada hadis itu, saya ikut kelompok Anda. Benar, Bin? Bikin pernyataan di atas segel. Bikin pernyataan di atas segel. Di atas materai. Saya ambil nomor KTP sekian. Kalau ada ketemu hadis sahih bahwa anak sahabat yang dari kecil sudah Islam, itu disyahadatkan dengan saksi, saya ikut kelompoknya. Saya juga nggak tahu kelompoknya apa namanya. Berapa lama Bib dikasih waktu? Berapa lama kamu mau? Sebulan Bib, jangan. Kitab hadis itu banyak, saya bilang. Sebulan nggak akan nemu kalian. Saya kasih waktu 3 bulan. Cari. Awas ya Bib, ini udah di atas saya nggak bisa cari. Ya marhaban, saya bilang. Fadal, cari. 3 bulan nggak balik itu orangnya. Wala dia, wala gurunya, wala kakek gurunya. Udah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, saya udah lupa mungkin bulan ke-6 atau kapan itu dia datang. Terus masih ingat saya, masih ingat kami bertiga. Iya, saya bilang ingat. Gimana ketemu? Lemas kita. Gak ada. Habib ikut aja kelompok kami. Nanti saya promosikan jadi bupati. Hebat sekali saya orang bisa jadi bupati. Ya. Saya bilang. Mana? Saya kan tanya itu di situ. Kalau enggak, kalian mau pakai apa? Ya. Kalau enggak ada contohnya, nanti mencontohkan seperti ini. Ya. Kalau nanti kita bisa ajukan nanti jadi gubernur, asal masuk kita perlu orang seperti apa? Yang mau sebenarnya saya bilang kita perlu. Takutlah kalian sama Allah. Udah berapa banyak orang kalian sesatkan dengan pemahaman seperti ini. Habis itu di kampus itu hilang ya, kompornya. Ya udah kalah soalnya debat gurunya, kakek gurunya pun kalah. Nah jadi sekali lagi kalau sudah urusan-urusan usul seperti itu nggak boleh berbeda. Ya. Ada batasan, Islam itu jelas, ya menjelaskan itu. Tapi kalau sudah urusannya itu adalah furu' itu cabang, itu niscaya akan berbeda. Ya. Zaman para ulama terdahulu saja sudah ada 4 mazhab. Ya. Imam Abu Hanifah itu adalah gurunya Imam Malik. Abu Hanifah adalah pemimpin mazhab Hanafi. Itu adalah gurunya Imam Malik. Imam Malik pemimpin mazhab Maliki. Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i pemimpin mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu belajar kitab Al-Muwatta langsung dari Imam Malik. Seminggu dia hafal 10.000 hadis. Tadi saya bilang kalau kita seminggu hafal apa? Nah maka waktunya nggak barokah jadinya, ya, karena banyak maksiat tadi. Ya. Nah kemudian Imam Ahmad Ibn Hanbal pemimpin mazhab Hambali adalah murid Imam Syafi'i.
Empat itu satu guru satu murid beda-beda, tapi mereka tidak pernah saling mencela, memvonis. Beda dengan orang sekarang yang ilmunya seujung buku udah saling memvonis. Saya katakan seujung buku, coba ditanya dari hadis berapa Pak? Arba'in aja nggak tahu, nggak hafal, udah pada saling memvonis. Oh ini kelompok ini. Sepanjang perbedaan itu masalah furu, tidak boleh kita saling mencela. Mujtahid tidak boleh mencela mujtahid yang lain, apalagi muqallid mencela mujtahid. Tahu muqallid? Muqallid itu pengikut. Tidak boleh mencela mujtahid. Lalu bagaimana? Kalau kita punya pendapat dalam masalah qunut, misal dalam masalah qunut subuh, saya qunut subuh karena saya bermadzhab Syafi'i. Tapi saya menghormati orang yang tidak qunut. Saya katakan ra'yi shawab walakin yahtamilul khata'. Wahyu ghairi khata' walakin yahtamilu shawab. Itu kata-kata Imam Syafi'i. Pendapat saya benar, tapi bisa jadi mengandung kesalahan. Pendapat selain saya salah, tapi bisa jadi mengandung kebenaran. Imam Syafi'i ketika beliau datang ke Kufah, tempat kuburannya Abu Hanifah, lalu dia kemudian berziarah di situ, kemudian diminta sholat subuh, beliau tidak qunut subuh. Ditanya sama murid-muridnya, kenapa imam tidak qunut subuh dan tidak sujud sahwi? Jawaban beliau luar biasa. Kata beliau, ana ahtarimu li sahibi hadzal qaul. Saya menghormati penghuni kubur ini, Imam Abu Hanifah yang mazhabnya tidak qunut. Saya datang ke daerah beliau, saya ikut tidak qunut. Orang yang sudah meninggal masih dihormati sama masyarakat. Itu akhlak salaf salaf. Beda dengan orang sekarang, datang ke tempat orang, dia pakai cara dia paksakan, berantem akhirnya. Lalu beda masjid, nggak ucap salam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebaliknya Imam Ahmad bin Hanbal, mazhabnya tidak qunut subuh. Sekali waktu dia berkunjung ke daerahnya Imam Syafi'i sudah meninggal, lalu sholat dengan murid-muridnya, beliau qunut subuh. Muridnya kaget, tapi imam kita ini nggak qunut subuh, kenapa qunut? Jawaban beliau salah. Anak ahtarimu li sahibi hadzal qaul. Saya menghormati penghuni kubur ini yaitu Imam Syafi'i yang mazhabnya tidak qunut. Saya tidak mazhabnya qunut. Saya di daerah beliau, maka saya qunut. Itulah keluasan ilmu mereka atas fikih, atas hadis, atas ilmu-ilmu yang lain. Ya. Kalau antum merasa banyak tahu tentang agama, saya berikan satu contoh. Imam Nawawi, bukan Imam Syafi'i, belakangan beliau itu menulis kitab fikih, kitab hadis, syarah Sahih Muslim. Tebalnya itu dari perut saya ini sampai ke bawah, 35 jilid. Dan kalau antum baca kitab itu, isinya luar biasa ilmunya Imam Nawawi tentang hadis. Bukan sekedar kata-kata, tapi bagaimana hadis dengan hadis yang lain, bagaimana pendapat beberapa ulama tentang hadis ini, sisi bahasanya, kaitannya dengan Quran, kaitannya dengan fikih. Ulama besar. Beliau ahli hadis berarti. Syarah Sahih Muslim itu yang mengarang Imam Nawawi. Lalu beliau menulis kitab fikih, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu tebalnya dari kepala saya sampai ke bawah, 48 jilid. Ya. Semua fikih mazhab Syafi'i, ahli hadis, ahli fikih. Beliau menulis kitab tentang zikir, Al-Adhkar. Dari sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, semua zikirnya ada di situ. Ya. Semua zikir dari Nabi SAW. Nabi kalau pas bangun baca apa, kalau ayam berkokok bacaannya apa, kalau lihat angin bacaannya apa, lihat matahari, lihat bulan bacaannya apa, ada. Beliau seorang ahli fikih, ahli hadis, juga ahli zikir. Beliau mengajar matematika, aljabar di Universitas Andalusia di Spanyol, ahli matematika juga. Dan beliau wafat dalam satu riwayat dikatakan umur 42 tahun. Lihat itu produktifnya beliau. Dalam riwayat lain 32 tahun. Masih sangat muda, tapi barokah luar biasa. Nah, orang-orang yang seperti itu yang tadi saya katakan saling menghormati dalam masalah furu'iyah. Lalu bagaimana kita? Jadi tolong kalau dalam masalah furu' itu ketika kita mau berpendapat, malu sama para ulama yang memang lebih jauh dari kita keilmuannya. Mereka saling menghormati. Imam Sa'id bin Imam Malik pernah ditanya. Imam Malik mazhabnya
kalau orang mimisan itu batal sholat. Ditanya sama seseorang, orang itu dia tahu adalah penduduk dari Madinah yang daerahnya Imam Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib memfatwakan keluar itu mimisan itu tidak batal. Lalu Imam Malik ditanya, gimana pendapat Anda tentang mimisan lagi sholat, batal nggak sholatnya? Jawaban Imam Malik bukan kemudian mempertahankan mazhabnya. Beliau katakan, bagaimana mungkin saya tidak sholat di belakang Imam Sa'id bin Musayyib? Lihat tuh bagaimana beliau menghormati, karena dia tahu ini muridnya ini. Bagaimana mungkin saya tidak sholat di belakang beliau? Orang yang bertanya terdiam. Beda dengan orang sekarang, kalau perlu dicaci maki di majelis. Betul. Kalau perlu dijelek-jelekkan di majelis. Orangnya nggak ada. Mungkin orangnya bahkan sudah meninggal. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kita nggak ditanya apa yang mereka kerjakan. Kita ditanya apa yang kita kerjakan. Jangankan beradab sama orang hidup, orang mati pun sudah nggak beradab mereka. Nyaci mati. Alhamdulillah kita biasakan kita di dalam masalah furu itu. Saya berpendapat begini. Yang saya ketahui dalilnya seperti ini. Yang saya ketahui secara fikih seperti ini. Ya. Dengan begitu tadi yang dikatakan pecah belah, jadi berbagai kelompok, jadi berbagai ormas, jadi berbagai segala macam, itu akan menjadi semakin dekat. Ya. Jangan kemudian memperuncing masalah-masalah politik. Itu dari dulu udah ada. Kalau ditanya lalu, kan ada zaman Nabi pun masalah furu itu udah berbeda. Kita tahu misalnya salah satu contoh, peristiwa sholat asar di Bani Quraisyah, beda pendapat di depan Nabi. Nabi-nya masih ada. Kata Nabi, la tusalliyanal asra illa fi Bani Quraisyah. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Yang sebagian bilang ini udah mendekat maghrib, maksud Nabi supaya cepat-cepat kita berangkat. Sholat dulu. Yang satu bilang enggak, Nabi bilang jangan sholat. Hadisnya sama, pemahamannya berbeda. Lalu sebagian sholat, sebagian berangkat ke sana. Lalu dua-duanya ketemu sama Rasulullah. Yang kan dia begini, udah dibilang suruh berangkat sholat. Yang satu bilang enggak, ya Rasulullah kan maksudnya supaya cepat-cepat. Katanya begini. Nanti dua-duanya tidak ditegur sama. Nah hadirin wal hadirat, kita yang harus supaya jangan sampai pecah belah umat itu, antum yang punya peran. Saya hanya ditanya sama Allah apa yang saya lakukan. Bagaimana sikap saya ketika saya bertemu dengan orang yang berbeda dan sebagainya. Tadi saya katakan, kalau perbedaannya usul, mau nggak mau kita harus tegas, harus saklek. Ya. Tapi kalau dalam masalah-masalah furu, ya itu kita harus saling menghormati, jangan saling menyalahkan. Bahkan kita menjaga lisan kita dari menyakiti orang yang berbeda mazhab dengan kita. Dengan itu insya Allah kita bisa melihat nanti orang sekali sholat macam-macam, ya, seperti di Mekah di sana. Ya. Ada yang tasyahud menggerakkan tangan, ada yang diam saja, ada yang sekali lalu selesai, ya, dan berbagai macam. Ada yang ketika takbiratul ihram tangannya di dekat dada, ada yang di atas, ada yang bahkan tidak bersedekah sama sekali. Mazhab Maliki, ya, itu tidak bersedekah setelah takbiratul ihram, jadi lurus. Ya. Yang seperti itu semua sepanjang bukan sesuatu yang tidak ada dalil ya di dalam pendapat para ulama terdahulu, maka jangan kemudian kita meributkan. Saya kira mudah-mudahan dengan itu semua kita bisa mendekatkan perbedaan yang ada, saling menghormati, dan juga kita bisa masyarakat negara ini jadi lebih adem. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, karena waktu sudah habis, kita akhiri acara kajian